Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Ramadansyah dengan NIM 2510804034 akan mempresentasikan hasil review saya dari buku yang berjudul Buku Ulumul Quran Pengantar Ilmu-Ilmu Al-Quran dari penulis Profesor Dr. Haji Amroni Drajat, MAG, dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Fauji. Langsung saja masuk ke pendahuluan. Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi pedoman utama umat Islam, diturunkan sebagai petunjuk agar manusia dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Namun, memahami pesan yang terkandung dalamnya tidaklah sesederhana membaca teks biasa. Bahasa Arab Al-Quran sangatlah kaya, penuh majas, dan sangat kompleks. Bahasa para sahabat Nabi yang notabene penutur asli bahasa Arab tidak selalu langsung memahami maksud dari ayat tersebut. Contoh seperti kasus sahabat Adi bin Khitam yang keliru menafsirkan benang putih dan benang hitam dalam ayat puasa adalah salah satu contohnya. Dari situ terlihat bahwa pemahaman Al-Quran membutuhkan bimbingan dan perangkat ilmu yang memadai. Pengertian Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia sebagai petunjuk mencapai keselamatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pada masa Nabi, semua persoalan tafsir bisa langsung ditanyakan kepada beliau. Namun, setelah beliau wafat, para sahabat menghadapi realitas baru, penyebaran Islam ke wilayah yang jauh dari Jazirah Arab. Orang-orang non-Arab masuk Islam dan kebutuhan akan penjelasan Al-Quran semakin besar. Disinilah muncul inisiatif untuk menata cabang-cabang ilmu Al-Quran. Muncul istilah ulumul Al-Quran atau ilmu-ilmu Al-Quran. Kata ulum jamak dari ilm. Artinya adalah al-fahm wa al-idrak, faham dan menguasai. Sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Hikmahnya jelas. Ayat-ayat wahyu hadir sebagai jawaban atas persoalan nyata, sehingga lebih mudah dipahami dan diamalkan. Misalnya nih, hukum khamar tidak langsung diharamkan, tetapi melalui proses bertahap sesuai kesiapan masyarakat. Asbabun nuzul membantu kita memahami konteks turunnya ayat. Contohnya ayat tentang larangan mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Quran Surah An-Nisa ayat 43. Munasabah Al-Quran, yaitu susunan ayat-ayat dalam mushaf. Ada hubungan halus antara surah dan antara ayat yang disebut munasabah. Misalnya, doa dalam Al-Fatihah untuk ditunjukkan jalan lurus dijawab oleh surah Al-Baqarah yang langsung menyebut Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Klasifikasi ayat, memahami dinamika syariat. Ayat Makkiyah yang turun sebelum hijrah banyak menekankan keimanan, tauhid, dan kisah umat terdahulu. Ayat Madaniyah turun setelah hijrah, lebih banyak berisi aturan hukum dan kehidupan sosial. Pengetahuan ini mencegah kesalahpahaman. Al-Muhkam dan Al-Mutasyabih. Apa itu Al-Muhkam dan Al-Mutasyabih? Al-Quran memuat ayat-ayat yang jelas atau muhkam. Nah, itu dia yang disebut muhkam tadi. Dan samar, mutasyabih. Nah, itu dia mutasyabih. Misalnya ayat tentang kewajiban sholat adalah muhkam, sedangkan ayat tentang tangan Allah adalah mutasyabih yang rawan disalahartikan secara literatur. Qiraat dan izaz Al-Quran. Qiraat adalah variasi bacaan Al-Quran yang diriwayatkan secara mutawatir. Misalnya Quran Surah Al-Fatihah ayat 4 bisa dibaca Maliki sebagai pemilik atau Malik sebagai raja. Kedua bacaan sahih dan saling melengkapi makna. Namun tidak semua qiraat boleh dipakai. Hanya yang mutawatir yang boleh dipakai. Sedangkan izaz Al-Quran adalah mukjizat Al-Quran bukan hanya dari segi keindahan bahasa, tetapi juga kandungan ilmiah dan hukum. Tantangan Allah kepada manusia untuk membuat tandingan Al-Quran tidak pernah terjawab. Bahkan penyair Arab yang paling hebat tidak sanggup menyamai susunan dan kekuatan retorikanya Quran. Tafsir, takwil, dan terjemah. Perbedaan tafsir dan takwil menjadi perdebatan klasik. Sebagian ulama menganggap keduanya sama, sebagian lain membedakan tafsir. Biasanya merujuk pada penjelasan literal sesuai bahasa dan riwayat. Sedangkan takwil adalah penafsiran yang lebih dalam, sering menggunakan pendekatan rasional dan isyari.
Dalam terjemah di sisi lain, meski praktis membantu non-Arab memahami Al-Quran, tetapi tidak mengganti teks asli. Oleh sebab itu, terjemah harus dipahami sebagai penjelasan makna, bukan sebagai pengganti wahyu. Model dan perdebatan penghitungan ayat. Perbedaan jumlah ayat Al-Quran antara riwayat Kufah, Madinah, atau Syam bukan berarti isi Al-Quran berbeda. Itu hanya persoalan teknis pembagian wakaf. Fakta ini justru menunjukkan betapa detail perhitungan ulama dalam menjaga mushaf. Kesimpulan yang bisa diambil dari penjelasan tentang hasil review ini ialah ulumul Quran adalah disiplin ilmu yang sangat penting untuk memahami Al-Quran secara benar. Melalui cabang-cabangnya seperti asbabun al-nuzul, qiraat, nasikh wa mansukh, dan tafsir, kita bisa menggali hikmah ayat yang mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Memahami ulumul Quran juga membantu menjaga kemurnian ajaran Islam di tengah tantangan zaman modern. Sampai sini saja presentasi yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.